Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uda Sudandi dalam channel Desa Berprestasi. Nah, kali ini saya berada di Desa Pagedangan, Kabupaten Tangerang, bertemu dengan Kepala Desa Pak Marsari. Selamat siang Pak Marsari. Siang. Wah, seger nih. saya tadi masuk ke sini, kantor desanya bagus banget ini. Biasa. Hebat. Biasa aja, Bro. Pak Marsari, saya mau tanya ini. Desa ini kalau setahu saya dulu ya, waktu saya masih kecil sering diajak orang tua main ke sini, itu dulu termasuk desa wisata ya, kalau nggak salah ya. Ya Pagedangan itu. sebetulnya kan Pagedangan ini Pak pemekaran Pak. Jadi Pagedangan itu dulunya di Kampung Pagedangan. Yang sekarang Desa Cicalengka Pak. Oh, iya. Jadi Kampung Pagedangan itu ada di Desa Cicalengka. Nggak tahu kenapa Desa Pagedangan ini bisa ada di Kampung Cicayur. Iya. Itu. Jadi sejarah Pagedangan itu ada di Desa Cicalengka Pak. Dan kecamatannya pun namanya Pagedangan ya? Dulu induknya Kecamatan Lego. Oh, Di Pekar, Kecamatan Pagedangan. Iya. Itu. Nah, sekarang kan saya lihat situasinya udah berubah total ya, hampir total lah, berubah banget dah. Yang dulu suasananya pedesaan gitu ya, banyak pohon-pohon rindang, bunga-bunga, karena itu disebut desa wisata. Sekarang banyaknya beton-beton nih. Nah, setelah desa wisata itu katakanlah sekarang nggak populer lagi, Pagedangan disebut desa wisata. Disebutnya desa apa sekarang? Nah, terkait desa wisata itu sebetulnya dulu pada zamannya Haji Daadi terakhir ada yang namanya kuliner segala apa. Kuliner khas. Iya. Cuman waktu itu kan yang namanya kegiatan apa ya, nggak jangka panjang kayaknya. Begitu kegiatannya selesai. Termasuk kuliner juga pada bubar gitu. Iya. Nah, sekarang yang tersisa apa dari kekhasan Desa Pagedangan yang dulu dikenal unik itu? Nah, kebetulan memang Desa Pagedangan ini dulu ya masih kampung lah. Iya. Setelah pengembang BSD masuk, ya berubah. Karena ada pengembang yang punya tanah 1000, banyak kebutuhan dia jual, kebutuhan sekolah, kebutuhan kendaraan, kebutuhan bangun rumah. Nah, jadi yang awalnya kebun rambutan, kebun mangga, dulu dikenal kalau nggak salah ada di sini rambutan parakan. Rambutan parakan, termasuk pohon pertanian ada gedang, apa itu kan Pagedangan itu mungkin dari gedang itu pepaya gitu ya. Pepaya. Bahasa Sunda ya. Iya. Termasuk sekarang kan Pagedangan ini punya batik khusus Pagedangan. Dulu. Sekarang ada batik Pagedangan. Wah, menarik itu. Pertama kemarin maksud saya batik Pagedangan itu punya motif tersendiri. Iya. Apa lambangnya, apa bentuk? Gedang, rambutan. Kemarin tuh di uji coba, bukan uji coba. Pada saat MTQ kita memakai batik Pagedangan. Disebutnya batik Pagedangan. Iya. Sudah seberapa banyak itu produksinya? Apa itu diproduksi sendiri atau sendiri? Ada yang senimannya? Ada di sini. Ada. Kemarin itu memang pada saat mau MTQ khusus Kecamatan Pagedangan itu memakai batik Pagedangan. Gitu ya. Ya, jadi belum banyak nih ceritanya. Ini menarik ini. Tapi pesanan nih banyak. Nah, gitu. Nah, sudah sejauh mana itu produksinya sekarang? Ya memang sih saya belum tahu persis karena itu kan Kecamatan Pagedangan kan. Itu batiknya batik tulis atau batik cetak? Cetak ya, gitu kan. Cetak. Tapi senimannya ada ya. Ada. Cuman kemarin pas mau pesan juga karena memang produksinya terbatas gitu, jadi nggak begitu mesan harus ada, enggak. Apa itu yang sekarang menjadi unggulan Pagedangan?
sepertinya itu. Nah, apa konsep Pak Kades untuk mengembangkan potensi unggulan itu? Ya kebetulan memang itu kan inisiatif Pak Camat. Sebetulnya itu mah programnya Pak Camat Pagedangan. Tapi kebetulan kan ada di wilayah Pak. Kebetulan memang ada di wilayah saya. Gitu ya. Kita sih bangga aja lah dengan adanya batik Pagedangan ini. Karena kan batik itu ada batik kabupaten yang memang harus dipakai oleh aparatur sipil negara kan. Kalau ini khusus Pagedangan, yang lain nggak punya. Kecuali dia mungkin mau jiplak gitu kan. Gitu. Jadi konsep Pak Kades yang mau dikembangkan seperti apa? Ya sebetulnya Pagedangan ini kan saya juga termasuknya agak ini juga ya, karena wilayahnya udah di lingkung perumahan. Termasuk lahan pertanian, lahan ini itu udah susah. Jangankan buat lahan tani, selain tanah BSD nih. Sekarang ini masyarakat giliran tanah miliknya dikuasai pengembang, mau kegiatan tani ternak ini itu akhirnya pakai lahan pengembang. Jadi susah kalau untuk misalkan kita mau ternak ini itu kalau bukan menggunakan lahan pengembang. Berarti kan itu artinya pengembangan potensi seperti dulu kan udah susah ya? Susah. Jadi harus dikembangkan kayak batik tadi. Kan? Selain batik apa yang jadi andalan di sini? Kita kan punya lahan pasos-pasum dari pengembang. Biasanya kan dia kewajiban pengembang memberikan pasos-pasum ke Pemda. Di Pagedangan ini ada pasos-pasum yang diserahkan oleh BRIN, diserahkan oleh BSD, itu dimanfaatin. Mau dibikin apa? Ini ternak lele, segala ini itulah sekarang yang bisa, ya. Udah jalan? Ada. Jadi itu selain batik juga memanfaatkan lahan-lahan pasos-pasum untuk pertanian dan Nah gini, Pak Kades tuh kalau nggak salah dua kali jadi Kades ya di sini ya. Itu kan tidak mudah ya. Bagaimana Pak Kades bisa mempertahankan posisi sebagai kepala desa sampai 2 periode ya? Ya sebetulnya sih saya tuh anak petani lah, nggak punya cita-cita misalkan jadi pejabat ini itu. Kebetulan yang namanya desa itu kan secara pemilihannya kan demokrasi dipilih oleh masyarakat kan. Nah dulu cita-citanya apa sebelum jadi kepala desa? Ya namanya anak petani, kadang-kadang nggak punya cita-cita yang kebetulan aja waktu itu di tahun 199 kan ada pemilihan Pilkades. Jadi ya saya coba-coba sebetulnya. Waktu itu calonnya juga ada 6. Ada 6. Jadi calon yang diunggulkan itu pada saat mendekati pencalonan itu meninggal. Terus yang diunggulkan? Iya, yang diunggulkan. Tinggal 5. Nah pada saat itu saya juga waktu itu sakit, mau pemilihan seminggu itu saya sakit. Ya pendukung saya itu khawatir juga karena sebelumnya tuh udah ada yang meninggal kan tanpa sakit dulu. Nah alhamdulillah waktu itu kan calon tinggal 5 kan. Nah setelah pelaksanaan saya ada di urutan kedua dari 5 itu. Urutan pertamanya itu Pak Haji Anwar ada di tahun 99 Pak Haji Anwar sampai 2006. Nah baru di 2027 artinya waktu itu kalah ya? Pertama kalah. Sebentar, sebelum masuk ke selanjutnya, yang membuat Pak Kades itu punya kepercayaan diri dalam kepala desa apa? Nah waktu itu kan banyak tokoh juga ya yang dekat dengan saya gitu. Udah Pak, saya ikut aja katanya, ini kan bebas. Cuman waktu itu orang tua saya setengah hati ngedukungnya karena lu anak siapa lu mau segala ikut calon itu kan. Padahal orang tua saya kalau mendukungnya 100% itu ada kemungkinan bisa menang saya gitu. Nah waktu itu motifnya nggak tahu juga.
motif mau jadi kepala di Pagedangan. Di 2000 sampai 2006. Ya. Terus calon lagi. Nah, di 2026 kan Haji Dadi habis. Nah, dia ke periode kedua kan naik. Saya juga naik lagi. Waktu itu kepala desa incumbent, sekretaris desa, ketua BPD. 3 orang yang calonnya. Akhirnya kalah semua sama saya. Kepala desa incumbent, sekdes kalah sama saya. Karena kan dia mah satu paket, Pak. Itu pertama kali jadi kepala desa. Iya, 2007 sampai 2013. Terus setelah itu yang kedua kalinya? Yang kedua kalinya saya juga sebetulnya kepala desa incumbent di 2013 kan nyalon lagi, kalah tuh. 2014 sampai 2019 kalah. Di 2019 ikut lagi. Waktu itu sebetulnya bukan kemauan saya. Banyak teman-teman tokoh-tokoh udah menang ya, 2019 menang sampai hari ini. Nah gini, kan sekarang ada program baru ya, undang-undang desa. Itu kan belum ada kan? Belum. Undang-undang desa itu diantaranya ada dana desa. Yang jumlahnya tuh lumayan besar. Yang nggak terbayang zaman dulu kan, bisa 2 miliar. Sebelum undang-undang desa mah kan cuma 30 juta. Sekarang 2 miliar lebih kan? Kalau Pagedangan ini udah 2 tahun ini 5 juta, 5M. Gede banget. Kan itu besar sekali ya. Artinya di satu pihak Pagedangan ini sudah di quote and quote dibantu oleh developer ya. Nah, satu pihak anggarannya gede. Sampai berapa tadi? 5M. Nah, untuk apa aja itu uang sebesar itu? Ya kan, kalau udah dibantu sama developer pembangunan di sini. Enggak, kita kan enggak fokus ke developer. Ya, walaupun dia pengembang di sini kan, apalagi ada dana desa. Masa sih? Udah ada dana desa masih minta-minta, itu yang dijaga kan. Nah, itu untuk apa aja tuh? Ya, yang sebetulnya 5 miliar itu baru 2 tahun. 2 tahun ini? Iya. Nah, kalau aturannya kan udah ada di atas kan, kita hanya bisa melaksanakan aja. Ya, tapi kan harus ada prioritas. Apa prioritasnya di sini? Nah, anggaran yang memang dilaksanakan itu terkait misalkan silta, honor, BLT, fisik, pangan gitu kan. Itu diantaranya. Kebanyakan memang fisik, Pak. Nah, fisik itu apa? Infrastruktur. Infrastruktur. Misalkan hotmik, terus misalnya pumping, unit, gorong-gorong, termasuk ini bangunan kantor desa. Aman ya? Selama ini aman ya? Alhamdulillah. Artinya lancar, tidak ada. Ini pasca COVID ini 2021 ini. Nah, lalu ke depan apa yang mau dikembangkan oleh Pak Kades ini? Dengan dana yang cukup besar itu. Kan tidak semuanya tiap tahun bangun fisik kan? Tinggal tergantung kebutuhan aja. Tetap aja Pak, yang namanya warga itu kan dari semua dusun, RW, RT itu kan punya masing-masing. Jadi kita setiap tahun itu kan pada saat anggaran APBD misalnya tiap tahun kan, nah kita kan untuk menggunakan anggaran itu kan harus ada usulan-usulan dari masing-masing dusun. Nah, kita mengadakan musdus, musyawarah dusun. Jadi masing-masing dusun, apa sih kebutuhannya dusun? Nah, setelah dusun-dusun mengadakan musdus, kan dia punya ajuan-ajuan dari RT RW-nya kan. Nah, setelah itu dibawa ke musdes, musrembang desa. Nah, gak ada yang spesial di sini. Gak ada yang spesial yang khusus gitu. Yang ada sama aja ya. Ya kita mau
mengadakan kegiatan apapun ya itu tadi berbenturan dengan ya lingkungan kita. Oke. Ini kan udah dipagar Pak semua. Ya berarti kan harus dikembangkan di level life skill, Ya. keterampilan. Itu juga ada sablon, ada ternak kambing, ternak lele, ada. Sekarang ini ya. Ada. Nah ini terakhir, tadi saya lupa nanya Pak Kades ya. Pak Kades kan udah 2 kali ya mengalahkan incumbent-nya. Ya. Incumbent semua yang dikalahkan tuh. Dan sampai sekarang masih menjadi kepala desa. Dan kemungkinan besok nyalon lagi bisa menang lagi. Amin ya. Amin. Nah kira-kira kiat Pak Kades bisa meyakinkan warga untuk bisa terpilih itu apa? Ya hasil kerja ini yang awalnya misalnya jalan-jalan becek dengan kepemimpinan saya misalnya kan siapapun bisa sebetulnya karena anggarannya ada. Iya. Tinggal tergantung keberanian. Kita itu memprioritaskan wilayah-wilayah yang dibutuhkan oleh warga itu sendiri. Difokuskan di sana. Iya. Itu kuncinya ya. Kalau dia butuh ya udah segera kita realisasikan, nggak digantung-gantung. Itu kuncinya ya. Iya. Gitu. Misalkan ada warga Pak Lurah, rumah warga saya gentingnya udah ibaratnya berantakan ini itu. Tolong dibedah. Yang penting kan ada pengajuan. Iya. Anggaran kan ada Pak. Misalnya bedah rumah, bikin WC. Ya artinya bisa dari anggaran yang 5 miliar itu bisa diajukan juga ke APBD kabupaten kan? Ya. Untungnya saya ini karena ada pengembang. Jadi kan yang digunakan untuk pembangunan fisik itu kan dari hasil pajak Pak. Karena saya punya pengembang, bayar pajaknya mungkin dia ibaratnya bener, nggak ada nunggak, akhirnya terpengaruh lah ke hasil itu tadi pajak. Iya. Dan rencana nih tahun ini juga saya anggarkan nih Pak untuk rehab aula. Mantap. Karena aula saya itu belum begitu rapi, masih ya saya melihatnya jomplang antara ruangan saya dengan aula. Termasuk sekretariat PKK. Itu rencana ke depannya. Iya. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Amin. Lancar semua ya. Amin. Terima kasih obrolan singkat yang menarik ini ya. Siap. Demikian obrolan saya dengan Pak Kades Marsai tentang strategi pembangunan di Desa Panggenangan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel Desa Berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Kades ya. Siap. Oke,